Bagaimana bisa ada orang yang melanggar perintah Allah, yaitu membunuh Yesus, anak yang dikasihi oleh Allah Bapa, tetapi kalian mengatakan bahwa itu adalah kemenangan buat kalian? Berarti kalian menikmati hasil dari kejahatannya orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan ras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Islam versus Kristen ya. Dan seru ini kaum muslimin, lucu juga seru gitu ya, malah ada yang Kristen sesama Kristen yang baku hantam pada akhirnya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Berarti begini, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Benar? Yang diminta orang, betul? Betul. Orang bisa dilihat atau tidak? Bisa. Nah, bisa dilihat. Siapa orang itu? Belum tahu kita siapa orangnya. Ya termasuk lah begini. Orangnya lah termasuk nanti Bapak Ustadz Loding lah. Termasuk lah seperti itulah nantinya. Kalau udah 100% kau yang imannya ini. Coba kamu baca 17-nya. Oh 17 lagi ya. Aduh. Ya, saya buka 17. lagi ya bentar ya. Udah saya tutup tadi. Biar saya buka lagi. Sudah saya tutup tadi loh abangku. Biar saya buka lagi. Jangan marah-marah lah abang. Saya kalau pengajaran saya tegas loh. Tanya Bram ini. Iya tegas. Karena tapi ini masalah keselamatan. Masalah keselamatan tidak boleh main-main. Iya. Tapi marahnya jangan sampai nangis aku di sini loh. Silakan, Pak. Ya, baca ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Betul. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu. Oke. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Orang bisa dilihat, betul? Nah, betul. Tetapi 17 yang datang apa itu bunyinya? Yaitu roh kebenaran, dunia dapat menerima dia. Oh, bagaimana bisa yang roh bisa dilihat atau tidak? Roh bisa dilihat? Ya tidaklah. Tidak. Bagaimana yang diminta yang bisa dilihat, yaitu orang yang datang yang tidak bisa dilihat. Aduh. Minta saya korek, kamu minta saya korek, tapi saya kasih kamu sisir. Berarti saya salah kasih apa benar kasih? Jadi bingung aku loh bang. Ya sudah, asyhadu. Kan? Jangan dulu abangku. Itu roh penolong itulah, roh penghibur itulah Nabi Muhammad SAW. Karena Yesus mengatakan, begini. coba baca Yohanes 16, sabar. Baca Yohanes 16 nomor 7. Buka Yohanes 16 nomor 7. 16 ayat Ya, buka. 7. Baca. Ya. 16 ayat 17. 17 ya? 7. Ayat 7. Oh 7. Bukan 17. Kirain 17 tadi. Ayat 7 bentar ya bangku. Oke. Saya baca ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, itu dia. Nah, sekarang kutanya sama kamu dulu. Kalau dalam satu negara boleh tidak ada dua presiden? Pemimpin negara ada dua. Atau cuma gak satu? bisa bangku, gak bisa bangku. Boleh tidak dalam satu dunia mempunyai dua juru selamat?
Saya belum paham sampai di situ dulu, Bang. PR ya, PR ya. PR ya. Oh, jadi PR itu. Tugas. Ya belajar. Tidaklah mungkin kita mempunyai dua nabi. Satu dunia tidak mungkin mempunyai dua nabi. Satu dunia tidak mempunyai dua juru selamat. Juru selamat cuma satu. Betul. Para utusan Tuhan adalah juru selamat. Coba kamu buka Yohanes 3:3-4. Yohanes, bentar ya. Kita buka dulu ya. Yohanes. Ya, Yohanes 3. Yohanes berapa, Bangku? Yohanes 3:3-4. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 3 ya. Yohanes bukan satu. Yohanes. Oke, oh Yohanes. Aduh, biar saya buka lagi ya. Aduh, 1 Yohanes pula yang aku buka. Oke. Saya baca ya. Ya. Yesus menjawab, katanya, aku Yohanes 3. iya. Yohanes 3. Nah. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana nikah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Sudah, Bangku. Terus. Kamu baca apa itu? Oke. Lanjut ya. Misio. Iya. Coba Yohanes. Nah, Kamu buka. apa, Bangku? Ini Kamu buka. si Bram ini gimana sih ketawa terus? Hajar Bram, hajar Bram, kalau begitu hajar, kasih paham Bram itu. Dari tadi gimana ini? Kau baca ini tidak betul. Kau baca ini tidak betul ini. Kau baca 1, 2 kata kau ketawa. Sebentar kau bilang iya. Baca yang benar lah. Oke. Kan saya katakan betul. Kau mundur sedikit. Kau ini kasih keluar kepalamu sedikit. Lalu kau baca. Kau baca itu Lagi sampai merokok, ketawa abangku. itu kau. Abangku lagi merokok. Rokok itu buang. Oh, dimatikan dulu, dimatikan. Buang Oke, aja biar saya rokok. baca ya. Iya. Biar aku baca ya. Iya. Tapi jangan marah-marah, Bangku. Nanti aku nangis di sini pula. Ini ya. Iya, Saya baca. kalau salah aku marah. Iya. Aku baca ya. Yesus menjawab. Sebentar. Kamu baca Yohanes 3:3-4. Ya. Yesus Tahu dia kayaknya. Kenapa dia itu ya? Teman-teman, suara saya besar. Suara saya besar. Besar kan? Ada yang bilang kecil di bawah. Teman-teman, suara saya besar apa kecil? Besar. Besar ya? Oke, siap. Ya, panggil pasien. Silakan. Yo, pasien selanjutnya Misio udah hilang. Pasien selanjutnya silakan naik. Kasih naik Karin aja. Tahu dia di mana Karin itu. Pasien selanjutnya silakan naik. Pasien selanjutnya
Silakan naik. Iya, pasien selanjutnya silakan naik. Mau diobati. Oh, Panglima gas dia. Makasih. Ya, halo Panglima. Islam Kristen. Selamat malam. Gimana cara ngobatin orang kau pun sakit? Kau kurang sehat ngobatin orang pula kau botol. Kenapa kau naik kau langsung ngamuk-ngamuk kenapa? Enggak biar diobati katanya tapi dia pun kurang sehat. Hah? On cam. Bram bilang on cam Bram. Ah, kau ini. On cam. Ini kau enggak Panglima. ini kau on ke apa bukan ini? Kok gelap gitu? Kau. Ini Enggak, abang Panglima kau yang on cam. Kau udah on cam. Kau udah on cam belum? Saya on cam ini. Saya on Tapi cam gelap. ini. Gelap saya. Ya Iya, makanya tempat gelap terang dulu saya. kau. Tempat terangnya nggak ada nih. Ini. Udah. Silakanlah, memang itu udah adanya, udahlah, silakanlah. Ya, silakan. Mana Major? Silakan. Silakan Major. Ini si Bram ini apa nih? Apanya nih bagiannya nih? Ini tukang Dia bengkel Katolik. apa? Dia Katolik. Enggak, Dia soalnya di Katolik, Komal tapi di Sipalopo kok tengok si Matius tukang Enggak. bengkel. Dia Katolik tapi dia sudah ragu kalau Yesus itu Tuhan. Oh, Gitu. dia Silakan. ragu. Berarti kau ragu Yesus sebagai gelar. Tuhan itu apa, Bram? Apa itu Tuhan? Kalau dikatakan Tuhan apa itu? Woi, Buka mute Bram. mute buka. Oh, masuk angin juga nih orang. Mute buka, mute. Gas mute buka Bram. Anak didikmu gareng beres, oleng semua. Buka mute pun nggak pandai kayak bikin malu. Kalau aku buat lagi tinggal kelas 5 kali lagi nih. Buka mute, buka mute. Habis-habisin kuota aja ngajarin kayak gini orang. Buka mute pun nggak pandai, bayangin ya. Nggak tahu, buka mute pun nggak bisa. Kuota udah habis didik dia, sampai udah Yesus bukan Tuhan lagi. Lari kamar mandi, bukannya buka mute-nya. Ya. Jadi teman-teman ini Major ini Tuhannya sudah dua ya. Tuhan yang terlihat dan Tuhan yang tidak terlihat. Coba kita sambut tamu dulu, kita cari tamu yang lain dulu. RC Islam Kristen. RC Bang, ya Islam Kristen Bang. Islam bang, saya mau begitu abang boleh nggak? Oke sabar abangku ya, kita dahulukan Kristen dulu biar ada diskusi Bang ya. Nanti kalau butuh apa DM saja abangku ya. Ini muridmu gitu nampak aku kok jadi sembelit dia, kenapa? Mencret dia, kenapa? Mungkin punya hutang sama kamu mungkin. Apa? Mungkin punya hutang sama kamu mungkin. Hati-hati dia kalau dia serang bahaya dia ini. Pengen dia lagi apa DM-an sama janda mungkin itu. Iya buat teman-teman semua dibantu tap-tap layar dulu. Ya oke. Baik. Coba aku tanya lu ke Loding. Tadi ini ku tanya tadi langsung ku kacir saudara Simanmu. Coba bacakan dulu. Kenapa sampai segitunya orang itu? Al-Baqarah 79. Coba bacakan dulu. Ya, silakan Pak Robin. Katanya Majur punya Tuhan dua. Ini ampun nama saya itu udah langsung tiarap, nampak aku langsung tiarap itu. Siapa Pak Robin takut sama kamu? Iya, udah tahu aku si Rob udah tahu aku. Sembarang kamu. Ini hamba hina. Iya, tapi kamu bilang dia takut sama kamu. Bagaimana dia takut sama kamu? Kemarin aja aku kemarin jumpa sama dia kemarin.
Lupa dia, dikirain rem tangan, tatonya close. Dikirain dia rem tangan, tatonya masukin gigi dia. Sabar dulu, jangan Aku pukul nggak sembarangan. Silakan. takut sama panglima sekalipun, nggak pernah takut aku. Awak dia, kecuri. Bahkan malaikat aja aku nggak pernah takut. Setan sekalipun aku nggak takut. Apalagi seorang panglima. Inilah Robin. Inilah hamba hina. Ini Ya, Robinnya Robin Hood apa Robin Hood? Nggak ada ya Robin Hood. Robin Hood juga takut sama aku. Oh iya. Iya. Tapi berapa lama ini nggak kelihatan lah. Nah, kenapa? Kelihatan aku di room, aku pindah-pindah room. Dia mulai Kristen. tadi. Aku ngeraun terus sampai Dia salah. mulai pura-pura. Pak Robin dia mulai pura-pura, tadi dia bilang Pak Robin takut sama dia. Sekarang tanya Pak Robin di mana. Coba berani coba. Tidak ada yang bisa diskusi sama Pak Robin karena Pak Robin itu adalah Kristen yang jujur. Itu yang saya. Oke, mari kita Makanya buktikan. Kita buktikan. Silakan. Oke. Silakan coba. Perhatikan. silakan. Kau Oke. sebenarnya kau pakai standar ganda kau sebenarnya kau dukung nanti. Asal masuk angin pun kau dukung. Perhatikan, ya. Asal kau aminkan aja apa yang dikatakan dia nanti loadingnya. Jangan kau menghindar. Oke. Pertanyaan saya untuk Leko Robin Perdede. Pertanyaan saya, yang menciptakan Lek itu siapa Lek? Ya tidak pernah terlihat. Apa itu? Apa yang tidak terlihat? Ya kau juga nggak tahu, kalau kau tahu kau aja jadi Tuhan. Hah? Ya jelas dalam iman Kristen dikatakan Allah itu roh. Berarti menciptakan itu rohnya Allah Bapa. Lah, Bukan, itu kan menurut yang tertulis. iya, sekarang menurut yang tidak tertulis siapa yang menciptakan Lek itu? Lek Robin itu siapa yang Ya menciptakan? nggak tahu lah. Kalau aku tahu, aku aja jadi Tuhan, besok sembah aku. Nggak tahu dia Loding, nggak tahu dia yang menciptakan. Kau tahu nggak siapa yang menciptakan Loding? Nah, memang Hah? ada yang tahu itu Nggak tahu penyesal. dia siapa yang menciptakan. Pokoknya ada aja di lepehing itu jadi dia. Iya, Mana adanya? itulah kelebihanku. Ada aja. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan lah. Kok bisa Bukan kalau ada tapi nggak ada menurut menciptakan? Ada aja. Menurut Lai itu gak kelebihan. Lai kan manusia, ya sah-sah Kalau saja. namanya manusia berakal, pasti tahu dia dari mana dia datang. Nah, aku kan lebih dari Ada, berakal aku lebih dari berakal. Masih Bukan ada cuma di- berakal aja. Berarti lah diciptakan sesuatu yang tidak ada. Ya, itu masih manusia yang memprediksi. Enggak, lain Bukan diciptakan manusia. yang ada atau yang tidak ada. Jangan diketahui oleh Lai. Kalau diketahui Lai itu berarti nggak benar. Udah kau perhatikan lo, Ding? Kau sama Jangan aku tangan diperhatikan dia. Loading. Jangan kau ngadu sama si Loading. Oke, Kita sekarang sekarang. lah itu ada sekarang di muka bumi diciptakan yang ada atau Kalau yang tidak kau ada. ketahuin aku berarti bukan ada. Yang penting kau jangan ketahuin aku. Gitunya Panglima. Gini loh, Lai. Ada Jangan sekarang gini, Lai gini. Robin Aku itu nggak mau ada di diketahui muka oleh bumi manusia. ini. Kalau tangan kanan memberi nggak perlu diketahui tangan kiri. Itu aku. Itu Nggak perlu. kolektif itu lah, nggak usah. Itu urusannya kolektif itu. Kolektif. Iya, Kalau masalah kau memberi tidak perlu ada diberi. Itu juga orang seperti tahu, itu. Orang lain Jadi tahu. imanku nggak perlu Lai ketahui. Nanti lo kalau Lai ketahui imanku, nanti Tuhan Lai jadi Tuhan. Gak mau aku. Berdosa. Pertanyaanku lah, sekarang lah ini manusia bukan? Lai nggak usah tanya aku. Kalau nanti Lai Hah? tanya aku berdosa Lai. Gak usah tanya aku. Kok jadi Aku bertanya juga mau berdosa? Lai. Aku jangan Bertanya berdosa. berdosa. Jadi ngapain? Kumur-kumur nggak berdosa, bertanya berdosa. Iya berdosa, semua berdosa. Makanya lebih baik hanya diam saja yang gak berdosa. Kumur-kumur berdosa juga. Berdosa karena melakukan, ada tindakan gitu. Enggak, like Robin ini ada Yang pertanyaannya berdua nggak? langkahi mayat ini apa misiu dulu. Aduh, diam dulu kau tadi udah Langkahi sembilit mayat kau tadi. misiu. Diam dulu, cebok, sembilit tadi kau. Coba lah. Itu ada Parah ini semua nih. Makanya Sudah, ada saudara lah. lagi. Ya, shalom saudaraku, I miss you. Shalom. Apa saudaraku? Halo. Mau bahasa apa kita Iya, ini Pak. saudara? Oh, Mungkin kasih I miss you sama Major mungkin ya. Begini I miss you. Menurut Major Tuhannya ada dua. Tuhan Yesus sama Tuhan Allah Bapa. Bagaimana coba kamu pahamkan dia sedikit si Major. ini. Gila itu. Pak Robin. Udah gila. Major. Gila katanya. nah, Iya, tanya gila. kau langsung terberak kau kayak si Mas Bram mendadak lah sembilit. Udah gila lah Oke, itu. Tuhan mah ada Udah berapa? mulai goyang imanku ini. Misiu, Ini Tuhan kita ada berapa? kekristenan ini. Tuhan ada berapa? Ini kekristenan kita ini udah mulai goyang imanku ini gara-gara Bible ini.
Jangankan koyak, celana pun koyak aku buat. Enggak, Tuhanmu ada berapa? Yang bener aja lah bangku. Iya, Tuhanmu ada berapa? Aku tanya lu kau, miss you. Kalau aku satu aja. Masuk angin. Satu, oke, apa yang kau tuhankan? Satu. Silakan. Oke. Menuhankan angka Yang satu. saya Angka satu kau tuhankan. tuhankan. Ah, Apa? Yang saya yang kau tuhankan angka tuhankan. satu atau ada yang satu? Angka satu lah. Gimana abang ini? Ah, Yang kau tuhankan yang satu itu apa? Angka satu atau ada yang satu? Sabar, Angka satu. saudaraku Bram ya, Apa sabar. tuh? Apa yang satu itu? Apa tuh? Dulu mereka ini. Ini kebanyakan kau Allah yang menciptakan Loding kau langit ini. dan bumi. Si Loding pun Tuhannya Esa, ditanya Esa apa, muter dia keliling-keliling. Apa yang satu dari Tuhanmu itu? Kalau Tuhanmu satu, silakan. Apa yang satu? Maksud abang gimana ini? Gak ngerti aku. Aku pun bingung, gak tahu aku maksudku apa. Aku bingung, jadi stres aku nih. Iya. Kau tuh Jadi kau bilang stres Tuhanmu juga aku. satu. Yang satu itu apanya Tuhanmu itu yang satu? Yang satu. Hah? Apa satu? Apanya yang satu? Gayamu topomu koboi, tapi aduh ya ampun. Buka dulu topomu koboimu tuh. Satu. Apanya satu lagi? Satu. Iya, oke, Tuhanmu ada berapa, Miss You? Satu. Satu, oke. Apa yang satu yang kau tuhankan itu apa itu? Masuk angin. Tuhannya lah. Tuhan itu apa? Gelar atau keberadaan? Kalau Anda mengatakan gelar, Tuhan itu tidak sekolah. Oh, berarti Tuhan itu untuk sekolah. Berarti Tuhan itu keberadaan dong. Hah? Berarti Tuhan itu keberadaan dong. Keberadaan. Karena dia tidak sekolah. Keberadaan Enggak, Tuhan maksudmu. itu keberadaannya atau gelar ke sekolahnya? Hah? Kenapa kau menyebut Tuhan? Karena apa? Karena dia menciptakan langit dan bumi. Aduh, ya ampun. Berarti menciptakan Tuhan. Gimana abang ini? Berarti menciptakan Abang ini Tuhan. Kristen atau Muslim ini? Enggak, yang menciptakan Abang Tuhan ini Kristen atau atau Muslim? Abang ini Kristen atau Muslim ini? Tanya lagi ya Miss You. Enggak, Tuhanmu yang berapa menciptakan kali siapa? begitu? Tuhan atau Allah? Jawab. Anda ini Kristen atau Muslim? Yang menciptakan Tuhan atau Allah? Jawab. Hancur. Hancur nanti. Aduh, udah parah saudara ini. Gimana ini? Bukan parah, kau Kalau ini berobat. udah Kau parah kata ini, kau udah parah. Kau parah. sakit, kau berobat. Sudah Dia parah ini, Kristen aduh. itu. Iya, selamat malam Bu Masak. Jadi begini Bu Masak. Pak. Diam dulu kau. Iya, Nggak sama. ada Aku di masuk sini Tuanku. sini. Saya cari kau Sama-sama. itu. Jadi Gu Masak, jadi di sini kata Pak Misyu Tuhannya itu cuma satu, kata Major Tuhannya dua. Bagaimana tanggapan Pak Gu Masak? Ini reuni ya, reuni, kita lagi reuni teman-teman. Kita lagi ajak mereka reuni. Silakan Pak Gu Masak. Kata Major Tuhan satu, kata ini Monoteis, Ini Tuhannya kelurahan ini. monoteis adalah ajaran sesat sepanjang masa. silakan. Silakan. Monoteis adalah ajaran paling sesat sepanjang masa. Nah dengar. Apa yang sepanjang masa? Bibel dan teknologi Tritunggal dan teknologi Trinitas menjamin 100%. Abang, kasih naik Mono- oten itu, oten ajaran bingung itu. Itu tulisan itu, kasih naik ke atas sana. Silakan ditanggapi Major. Major langsung terkancing Major. Coba benarin dulu, benarin dulu jaringanmu benarin dulu. Jaringan. Jendat itu. Hafal baik-baik. Misi saya adalah memberitahu bahwa
Monoteis adalah ajaran yang paling sesat sepanjang masa. Betul. Bukan cuma karena katanya. Ini bisa dibuktikan dengan teknologi yang sedang berjalan sekarang ini. Silakan. Jangan kalian Lanjutlah. tambah-tambah lagi, tambah goyang. Jadi, monoteis, satu ilah. Oke, coba satu-satu ya, coba satu-satu. Begini Gumasak. Kata major di Kristen itu Tuhan dua. Kata I miss you, Tuhan harus satu. Kata Bram, ragu-ragu. Kata Pak Ruben, beliau Kristen sejati. Bagaimana tanggapan Gumasak biar satu-satu? Semua mereka sesat. Sesat. Ya, silakan siapa yang- Abraham yang di Bibel, Tuhannya banyak. Abraham Bibel Udah mulai goyang Tuhan nanti nih, udah mulai goyang. kepada para malaikat Tuhan. Abraham Bibel bertuhan Ya. kepada para malaikat Tuhan. Ya. Artinya bagi Abraham para malaikat surga adalah orang-orang yang sangat mulia. Hanya umat iblis yang tidak bertuhan kepada para pejabat surga. Kenapa? Betul. Karena semua pejabat Udah goyang surga bangku ini. musuh abadi bagi iblis. Jadi ciri-ciri umat iblis adalah tidak bertuhan kepada para pejabat surga dan para penghuni surga. Jadi kalau Tuhannya sebiji atau cuma 2 biji atau cuma 3 biji, itu ajaran sesat. Bibel mencatat bahkan teknologi yang sekarang kita sedang pakai ini, ilah ada banyak kali tidak terkira. Jadi saya ulang, monoteisme adalah satu-satunya ajaran yang menuntun orang masuk neraka. Ya, itu bisa saya pertanggungjawabkan sampai ujung dunia. Masalahnya, saya harus berhadapan para ilmuwan atau profesor-profesor fisika. Tidak cukup otak kalian memahami penalaran saya. Silakan ditanggapi. Jadi setiap orang yang ilahnya cuma sebiji, dia sedang tersesat. Lawan siapa Bram? Tanggapi silakan. Miss you. Yang lain lah, yang lain Miss you dulu. tangkap. Enggak, Bram aja. Disuruh loading itu Bram aja. Miss you. Ilmu saya belum Baca apa ulang. ini. Baca ulang satu persatu. Bacanya jangan ngomong. Oke, saya baca ya. Di mana tadi? Di mana saya baca? Yohanes berapa? Yohanes berapa tadi? Coba kasih tunjuk. Yohanes 3. Yohanes berapa Gumasak? Abraham bertuhan kepada para malaikat surga. Kejadian 22 ayat 11. Kejadian 22 ayat 11. Richie on cam Richie, kita reuni di sini Richie. Kejadian 22 ayat 11. Gak ada kitab kejadiannya di sini sama aku. Ini Injil buku kecil.
Kitab kejadian juga Abraham ada sama aku loh, bertuhan Bang. kepada malaikat Tuhan. Gimana mau saya baca? Selamat malam, Kemudian Pastor 22 Lodin. ayat 11. Malam, Ricci. Gimana Bang Ricci? Ada yang mau ditanyakan? Apa mau nimbrung? Mau belajar sama-sama? Silakan, Bang Ricci. Gimana Bang Ricci? Ya, saya nyimak-nyimak dulu. Nanti saya sambung-sambung. Siap. Ini kalau Guru Masak ini dari Kristen Protestan. Beliau Tuhannya banyak. Yang mana? Begitu. Ini pendeta Gumasak. Nah, kalau Bang Misyu, dia ini satu paham dengan Pak Ruben, yaitu Tuhan cuma satu, Yesus adalah utusan Tuhan. Kalau Bram di atas, dia sudah ragu-ragu dengan kekristenan. Makanya sesuai tema Oten ajaran bingung, mana yang betul begitu. Nah, kok jangan gitu. Bagaimana, coba Ricci mau tanggapi? Yang siapa dulu? Silakan. Kita belajar di sini. Janganlah bingung. Yang lain Janganlah aja bingung-bingung. tanggapi dulu. Yang lain aja yang menanggapi. Udah mulai goyang imanku ini. Udah mulai goyang imanku ini. Gini, Gimana Jangan ini? bingung. kalau ada agama yang ajaran agamanya hanya satu ilah, itu 100% sesat. Bukan berarti yang Tuhannya banyak benar. Masuklah. Saya pun sesat, Bram pun sesat, pun sesat, Robin pun sesat. Kalau Ricci 3 Tuhannya. Masa kalau Ricci 3 Tuhannya. Bibel mencatat ada banyak ilah. Tuhanmu berapa? Rumah sakit itu Yang saya anggap Tuhan adalah, yang saya percaya adalah Tuhanmu para berapa? penghuni surga. Emang yang menciptakan kamu Tuhanmu masak banyak. berapa? Yang menciptakan kamu banyak. Banyak kali. Banyak kali. Kali di mana? Kali di Tuhanmu banyak kali. banyak kali yang menciptakan Jadi, kamu. Pantas banyak. Semua Pusing Tuhanku, saya. Semua itu Tuhanku Esa. Pusing ini. Semua Tuhanku Esa. Satu kesatuan dipimpin oleh Tuhan tertinggi. Tuhan satu kesatuan. Tuhan Pancasila. Saya bingung ini bagaimana nih, coba Ricci. Jadi semua penghuni surga adalah Tuhan atau sangat mulia. Gumasak. Hanya penghuni surga lah yang Tuhan. Di luar Kau penghuni surga pasti kau tidak penghuni surga Tuhan. kau. Apa penghuni nerakanya kau? Jadi yang Jadi mutlak, bagaimana kau penghuni surga? Penghuni neraka kau Gumasak. Aku mau Kenapa? tanya dulu. Biar dulu saudara, jangan tahu dulu. Ya silakan saudaraku silakan. nggak Gua masak. dengar. Ya, Kau penghuni surga atau penghuni neraka kau? penghuni surga adalah Ada orang-orang yang penghuni surga Tuhan. kau. Belum penghuni surga. Masih di sini kau, masih di dunia kau. Ah, Iya bohong betul. kau. Penghuni surga adalah Lu orang-orang jangan yang berbohong. Tuhan. Berbohong itu dosa lo Gumasak. Belum kau penghuni surga. Penghuni surga harus, yang boleh menghuni surga harus Tuhan. Gak ada harusnya bagaimana kau mengatakan penghuni surga. Sementara dari yes and the die of the most my love you of fire peace. Yo Gumasak. Jadi Jangan ketawa dulu. kalau kau mau jadi penghuni surga, We love you super. You know, kalau kau mau menjadi penghuni surga, maka kau harus menjadi seorang Tuhan. When the small life you goes. Syarat untuk menjadi penghuni surga adalah harus seorang Tuhan. Kalau kau tidak seorang Tuhan, tidak boleh masuk surga. Inilah kalian kalau kita kumpul satu Pasien kita murah. selanjutnya, selamat malam. Gumasak. Iya, Ini saya ini apa tanya Gumasak ya? Ini Tuhan coba. Gumasak itu berapa? Dia ngomong Hitung. sendiri, suruh dari tadi. Coba berapa hitung. banyak
yang Itu kuanggap pakai jari, Tuhan. jangan pakai mulut aja, pakai jari. Gebet in the Emang. most with the gumasak and to the Sabar, number toba. Bung Robin. This and the toba and the face and the Ricky Bung Mayus. Robin, Dire tetenai ini apa saya tanya gue masak? Bung Monoteisme, Robin, ajaran sesat. saya tanya gue masak. Gumasak and the Gue globos. masak. Rebi you Ini know. tuh And gumasak and termos. You know. Mana dia? Satu. Ini bahaya ini. Lama-lama jadi tawuran, saya punya komal ini orang. Ricci, bagaimana ini Ricci? Coba. Bagaimana ini Ricci? Udah sakit Ini perutku. Udah sakit Sabar, perutku, sabar. Os. Teman, Iya. sabar. Teman-teman kalian perhatikan tema saya, Oten ajaran bingung. Ketika kita kumpulkan Oten satu komal, maka tidak ada akur-akurnya kan? Itu berarti ini ternubuatkan kan? Berarti kenapa tema saya Oten ajaran bingung kan? Sengaja sekali-kali kita begitu supaya berpikir kepada mereka. Kalau Islam berkumpul satu komal itu luar biasa kan, saling tanya, saling sapa. Nah kalau ini kan tawuran. Nah coba sekarang kita berikan waktu kepada Rizky sama Bram sama Aimishu. Nah Aimishu ini Kristen, dia Kristen Protestan Rizky. Tapi dia tidak meyakini Yesus adalah Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Kalau Bram ini Kristen Katolik, tapi dia sudah ragu-ragu. Begitu. Nah, Ricci ini sebagai Kristen apa? Silakan perkenalkan, kita diskusi dengan santai kan? Gitu. Sebelum nanti sebentar nanti sesi tawuran lagi. Iya. Saya pun tak tahu Kristen apa ini. Mak, lebih tambah bingung si Ricci sudah saya bilang. Mending asyhadu kalian semua lah. Biar aman sudah. Gimana ini, Os? Begini. Gimana? Oke, diam. Saudara Os ini. Sama bingung juga betul. Oke, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Ketika kalian memahami agama, ketika kalian mau menjelaskan agama tetapi tidak berlandaskan kitab suci, maka kalian akan bingung satu sama lain. Dimanapun Islam kalian ketemu dan kalian tanya, tetap Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Di situ kami sudah fix semua. Tetapi kalau kalian Kristen, ditanya sama Aimishu Tuhan satu, ditanya sama Bram ragu-ragu, ditanya sama Ricky tiga. Nah sekarang sudah kumpul kalian satu komal di komal Muslim, ragu-ragu semua. Angkat tangan 5, turunkan 4, asyhadu. Solusi yang paling terbaik. Kan? Solusi yang paling terbaik. Daripada kalian bertemu bertengkar, coba kalian berpikir secara logika. Bagaimana kalau kalian ketemu di satu kafe, hancur kafe orang itu? Coba, atau sabar ya, karena kalian bertiga ini sudah ragu-ragu. Apakah ada Kristen di bawah yang bisa open camp? Silakan naik, berikan pencerahan kepada mereka bertiga sebelum saya eksekusi. Silakan. Adakah Kristen yang di bawah? Karena ini ragu-ragu semua nih. Nah, ketika kalian menjelaskan tentang konsep ketuhanan kalian, mereka paham atau tidak? Karena mereka ini ibaratnya dari di pinggir jurang ini, kan? Mau jatuh ini, coba kalian ringkul. Kalau tidak begitu jatuh, saya langsung tampung di bawah. Akhirnya rame pula masjid nanti kan? Saya uji dulu, karena syarat masuk Islam minimal masuk akal dulu. Silakan, ada Kristen. Kristen yang mau naik, bentar ya, kita kasih naik Kristen satu. Coba. Nah ini mungkin Kristen ini, mungkin ibu pendeta ini. Kasih naik yang agak-agak manis sedikit biar suasana dia. Gitu. Ya Rizka, Islam Kristen? Islam mas. Rizka? Islam mas, Islam. Oh Islam. Ya. Open cam. Dulu ya. Open cam. Islam turunkan dulu. Open cam. Oh ini baru habis baca Al-Fatihah. Sabar. Teman-teman tetap layar teman-temannya. Karena sebentar nanti sesi tawuran. Nah ini mungkin ini beliau ini ada kebenaran. Ya, silakan yang Kristen kalian naik, pahamkan mereka. Begitu. Kalau kalian tidak pahamkan bahaya. Nah ini ada Masruk nih. Masruk ini yang mana, yang semalam apa bukan nih?
Coba kita. Mas Ruk, Islam Kristen? Islam bang, sorry Islam. Oke, siap. Mungkin turunkan Pak Maskur ya. Kita carikan oten dulu buat kasih pencerahan kepada mereka ini. Karena kalau saya kasih pencerahan kepada mereka sudah full lagi masjid. Iya. Silakan, sahabat. Kenapa kalian bertiga bisa bingung? Halo, kebenaran? Selamat malam. Ya, silakan open cam kebenaran. Silakan. Oke. Oh, Siap. yang cerdas ini pasti yang cerdas ini. Ya, yang cerdas lah. Tamat lah pas Kebenaran, loading tolong. ini. Tamat Ya, pas loading. kebenaran. Gimana bang? Pertanyaanmu apa bang? Plafonmu Pastor bagus loading. Plafonmu bagus, tapi lebih bagus kalau kelihatan muka, Bang. Silakan, Bang. Pertanyaanmu Tampilkan apa, Bang? wajah Anda, Bang. Tidak, ini masalah kebenaran, Bang. Nama Anda kebenaran, tetapi kenapa sembunyi dari wajah? Silakan nampakkan wajah, kita diskusi dengan santai. Silakan. Lo kan open cam bang, udah ini. Ya, sudah turunlah, ya. Saya tidak mau neko-neko karena di sini orang butuh, apa? Kecerdasan. Karena ini tergantung, ini bukan pindah provinsi, ini pindah Tuhan loh. Bukan pindah provinsi. Kan? Ini bukan pindah provinsi, ini pindah Tuhan ini. Bahaya ini. Kalau pindah provinsi tidak masalah. Ini pindah Tuhan ini bahaya ini kalau tidak. Misyu sama Coba Bram. yang Kok bisa bingung kalian berdua Misyu sama Bram? Nah, coba. Kenapa? Coba Oke. Bram. Kenapa? Aku juga bingung. Nah, satu-satu ya. Satu-satu dulu. Ricci tanya kenapa Misyu sama Bram bingung. Siapa yang jawab duluan nih? Iya, jangan Sambil kita bingung-bingung lah. Biar jawab ya. Biar saya jawab dulu. Oke, silakan. Jawablah. Saya agak ragu-ragu jadi Kristen ini gimana ya? Karena seluruh Bible itu semuanya tertulis menurut Paulus, menurut Yohanes, menurut ini, menurut itu. Sementara kalau kita artikan kata menurut itu adalah pendapat. Jadi pendapat ini bisa iya, bisa tidak. Jadi di situ saya ragu-ragu. Jadi tidak ada kebenarannya. Seperti itu aja. Nah, silakan Ricky, mungkin tanggapi silakan. Sudah. Jadi gini, Misyu. Kalau kau memang teramat ragu, yang pertama kau kesampingkan dulu kitab Paulus. Jadi kau gunakan Injil dulu, kau gunakan. Kalau kau ragu-ragu ya, karena apa yang ditulis dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kisahnya kurang lebih ada sama Islam. Dan beruntung kita lebih dulu. Islam itu tinggal mengutip kita. Gitu. Itu Pastor Loading sudah ketawa, itu sudah senyum, itu Pastor Loading. Kita lebih dulu. Jadi kau simak Injil itu dulu lah, Misyu, gitu. Kau kesampingkan dulu lah Paulus biar kau nggak makin bingung. Apa isi Injil itu? Injil itu kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baik itu tentang kelahiran Yesus, begitu. Oke. Oke, boleh saya masuk sedikit ya? Saya Siap. luruskan sedikit. Siap, Baginda. Oke. Apa tadi Ricci bilang Injil itu kabar apa? Kabar baik. Baik. Kalau kita mendengar ada orang meninggal itu kabar baik apa kabar duka? Kabar duka itu. Kabar duka. Duka. 1 Tesalonika nomor 15. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Itu kabar baik apa kabar duka? Makasih Pak Haji. Nah, macet di sini. Bingung lagi kan? Oh, silakan tangkap. Bukan macet, ngelek jaringannya ngelek. Iya memang. Karena begini, kalau Injil itu adalah kabar baik, berarti isinya di dalam itu yang baik-baik. Bagaimana utusan Tuhan diselamatkan, bagaimana utusan Tuhan itu dipermuliakan. Bagaimana kalian mengatakan itu adalah Injil, tetapi menceritakan di dalam bagaimana cara menyiksa Tuhan. Dia dipukul, dia dicambuk, dia digantung, dia terkutuk. Apakah itu dikatakan kabar baik? Ini secara logis.
Secara logis, kabar baik adalah kita mendengar bagaimana utusan Tuhan diselamatkan, utusan Tuhan dipermuliakan, utusan Tuhan diangkat derajatnya. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yohanes 8:29. Allah tidak pernah meninggalkan aku, dia selalu menyertai aku. Bagaimana bisa kalian mengatakan yang kalian itu pegang Injil, tetapi begitu dibuka, bagaimana Tuhan ditombak, Tuhan dicambuk? Sudah cukup. Apakah ini berita duka? Apa Cukup. berita baik? Oke, silakan, cukup, dia tidak mampu dia. Tapi Misio, kau jadi Misio tak moderator ngerti. ya, kau bagi waktunya sama ya. Kau bagi waktunya sama. Jangan kau lebih-lebihkan waktunya Pastor Loading. Harus sama. Ricky, tapi kalau saya ke Manado, Tunggu, nongkrong ngelek kurang jaringannya, dua, ya? ngelek. Serius ngelek. Serius Iya, ngelek kalau saya jaringannya. mau ke Manado, kita berdua nongkrong di apa situ. Kita ngobrol-ngobrol santai. Saya mau rencana ke Manado, insya Allah. Pastor Loading, tunggu, ngelek jaringannya, serius. Iya, begitu. Saya kalau bertanya pasti nge-lag jaringan. I miss you, Ricky. Ini cuma modal jaringan tetangga. Coba tunggu, kita turun dulu, kita sini lagi ya, ngelek jaringan. Turun dulu, iya, nanti naik ulang. Ya, siap. Langsung turun, berat kan? Langsung gerak, Pak. Karena tidak bisa selagi kalian beragama tetapi kalian tidak menuruti Udah apa parah yang ini, udah parah ini. Makin goyang terus imanku ini, Bang. Makin goyang, cuma belum 100% ini. Iya, nanti baru 100% itu kan, kita tidak tahu. Yang memberikan hidayah itu kan Tuhan, bukan saya. Entah goyang betul atau kau goyang sendiri kan kita tidak tahu kan. Pokoknya kehidupan kamu itu pokoknya hanya Tuhan saja yang tahu kamu dan isi hati kamu kan, begitu, kita tidak tahu yang mana. Intinya ketika kamu datang kepada kita secara baik, maka kita sambut secara baik. Ketika kamu bertanya kepada kita dengan bertanya tentang pemahaman Islam, kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Selebihnya kita serahkan kepada Allah, begitu. Siapa tahu kau bilang tergoyang, entah yang digoyang oleh Tuhan sendiri atau kamu goyang sendiri, kita tidak tahu. Intinya tergoyang-goyang kan? Ini tergoyang-goyang. Coba di dalam Namanya Ayub goyang-goyang mengatakan, ini. nah, di dalam Ayub itu mengatakan tiang langit tergoyang-goyang. Ya. Sabar kita. Ricci itu dia orangnya baik, dia Kristen baik. Ricci itu dia baik sekali. Kawan saya juga, makanya saya kalau ke Manado saya mau mampir sama dia, insya Allah kita ngopi-ngopi di Manado. Nah, Ya, selamat sekarang malam pasien selanjutnya. ya Ricci sudah bisa, jaringan sudah bagus. Ya, Oke, sudah mudah-mudahan. bagus jaringan. Ya, itu siapa ya? I miss you Miu dulu sama Bram Miu, biar saya kasih paham Ricci sedikit dulu ya. Silakan Ricci tanggapi gimana Ricci, silakan. ya. Jadi justru bukan kabar duka saat Yesus mati, itu jadi suatu kemenangan Suatu buat kita. Baik. Karena Ricci bisa baca 1 Tesalonika 2 nomor 15. Ambil Bibel biar kita belajar sama-sama di sini. Ambil Bibel. Ya. sudah. Kalau belajar begini kan bagus. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Jadi kalau Ricci lihat saya di luar barbar sama Kristen, berarti mereka yang mulai. Buat apa kita mau cari musuh di sini coba? Kita memang suka baca ini. Iya, dia mau belajar Ricci ini. Cuma kemarin dia pikir saya itu barbar. Saya bilang sama dia,
Ricci ini, saya bilang sama Ricci, saya ini tergantung, kalau Kristen sopan, saya tunjukkan saya lebih sopan, karena kami orang Islam diajarkan itu fasta bikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau Kristen itu dia jahat, saya tunjukkan. Kalau saya kepala preman dulu di Cikarang, Cikampek, kan, Cici. Berapa Tesalonika? 1 Tesalonika 2 nomor 15. Veronica? Veronica, mana ada Bibel Veronica? Itu lagi yang 1 Tesalonika. Kenapa kau rubah Veronica? Berapa satu Tesalonika? Sudah parah ini. Sudah parah ini, Yos. Iya, lebih parah dari kalian. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Hati-hati, Veronica papa itu nanti dia kasih strom kita. Pas loading. Kita punya mata kalah. Harus pakai perangkat. Ini kecil sekali. Oke, 1 Tesalonika 2 nomor 15, di situ dikatakan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Nah, orang-orang yang membunuh Yesus itu perbuatan baik apa perbuatan jahat? Jahatlah. Jahat. Dengan mereka melakukan perbuatan jahat, maka matilah anak Maria ini Yesus, betul? Iya. Ya. Dengan matinya Yesus, Kristen dapat apa? Kemenangan. Kemenangan. Berarti Kristen ini merayai kemenangan dari perbuatan jahatnya orang Yahudi karena membunuh Yesus. Benar? Jangan ditolak, karena itu logika. Selain kau pakai logika, baru kau putar kiri, putar kanan. Kalau orang Yahudi itu tidak melakukan perbuatan jahat, yaitu membunuh Yesus, kalau mereka tidak membunuh Yesus, berarti kalian tidak ada penebusan dosa. Maka kalian, kan Yahudi itu melakukan pembunuhan Yesus, akhirnya Yesus mati, maka kalian ada kemenangan. Sementara mereka melakukan pembunuhan Yesus, itu adalah pembunuhan, itu adalah perbuatan yang keji. Berarti kalian ini menang di atas perbuatan jahatnya orang Yahudi. Yohanes 8:44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Makanya konsep keselamatan kalian di dalam kekristenan itu ada sangkut paut dengan iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhannya Yesus agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jederkon. Selesai. Padahal kalau kamu mau kaji baik-baik. Di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18. Datang seorang kaya kepada Yesus dan mereka bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Dia bertanya itu. Karena orang kaya ini dia pengen masuk ke dalam hidup yang kekal, maka dia bertanya kepada Yesus, Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Turuti segala perintah Allah. Turuti segala, kalau kamu mau masuk ke dalam hidup yang kekal, kamu harus menuruti segala perintah Allah. Maka orang kaya itu bertanya, "Guru, perintah Allah yang manakah?" Maka mulai Yesus jabarkan, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan berzina, jangan mendurhakai orang tua, jangan memusuhi sesama manusia. Berarti ini perbuatan-perbuatan yang harus kita ikuti agar kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jangan membunuh. Ternyata Yesus dibunuh. Berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu melanggar perintah Allah. Bagaimana bisa ada orang yang melanggar perintah Allah, yaitu membunuh Yesus, anak yang dikasihi oleh Allah Bapa, tetapi kalian mengatakan bahwa itu adalah kemenangan buat kalian? Berarti kalian menikmati hasil dari kejahatannya orang Yahudi. Kalian menikmati kemenangan dari hasil kejahatan orang Yahudi, yaitu membunuh Yesus. Sementara Yesus sudah mengatakan,
Jika kalian ingin membunuh manusia, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Pertanyaannya, apakah bapak kalian adalah iblis? Jawab. Kan ini. Pelan-pelan lah, takut saya ini. Tidak usah takut-takut. Ini tentang kebenaran, Ricci. Hidup di dunia cuma sementara, akhirat selama-lamanya, Ricci. Hati-hati, Ricci. Kan? Kita ini punya keluarga. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati itu. Musibah yang paling terbesar pada diri kita, Ricci. Ya, itu kalau oke, kata-kata yang membangun saya siap. Ya, silakan lanjut. Saya jawab ya. Ya. Satu. Karena orang-orang yang menyalibkan Yesus itu kan mereka tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Itu poinnya satu ya. Yang kedua, itu memang sudah jadi aturan hukum yang ada di zaman itu. Siapa yang bersalah harus disalibkan, karena seluruh laporan-laporan yang merujuk kepada Yesus itu jadi kenapa dari awalnya itu sudah banyak ahli Taurat membuntuti Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus, itu sudah dilaporkan kepada apa istilahnya Herodes atau kepada pihak pemerintah lah di saat itu. Jadi sudah lebih banyak dilaporkan itu tentang hal-hal negatif, dikumpul. Akhirnya makanya Yesus itu masuk dalam aturan hukum yang berlaku di dalam keadaan itu saat itu. Jadi makanya dia itu dibawalah kepada penghukuman salib. Padahal di balik semuanya itu, itulah rencana indah yang dirancang. Itu jawabannya. Sudah. Rencana dari siapa? Pakai dalil loh. Kalau mau menjelaskan tentang agama, bukankah agama ini dibangun dengan dalil? Masa kamu menjelaskan tetapi tidak ada dalil satupun di dalam kitab suci Anda? Bagaimana kita bisa menerima? Coba. Oke. Sementara kamu mengatakan bahwa rencana, coba. Saya tanya jujur sama kamu, Ricci, dari hati ke hati ya. Rencana penyaliban ini rencana dari siapa? A, dari Bapa, B, dari Yesus, C, dari manusia-manusia. Ada 3 yang harus kamu pilih dan itu tetap harus 3, tidak bisa lebih. A, penyaliban itu datang rencana Allah Bapa. B, penyaliban itu rencana iblis. C, penyaliban itu rencana orang-orang Yahudi karena mereka mengira bahwa Yesus datang membawa ajaran baru, takut kerajaan mereka direbut. Penyaliban ini terjadi atas rencana siapa? A, Bapa, B, iblis, C, tentara-tentara, pasukan-pasukan Romawi, manusia. Coba. Makasih abangku, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Silakan. Kamu tidak ada perangkat satu kah? Biar buka Bible di situ, biar enak kita belajar kalau sambil lihat data itu. Saya kalau mau orang belajar Cuma satu. Oh, cuma satu. Oke, lanjut. Rencana siapa itu? Coba. Kamu diajarkan oleh pendeta itu rencana siapa? Penyaliban ini. Coba. Sebenarnya rencana penyaliban itu tapi tidak apa-apa kalau istilahnya macam Pastor Loading tidak terlalu meyakini nubuatan begitu yang sudah di dalam kitab Yesaya pasal 53. Oke, pakai nubatan, kita pakai data. Saya suka sekali pakai data begitu. Yang penting ada data. Begitu, biar data banding dengan data. Kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah nubuatan, di mana datanya? Biar kita catat begitu. Assalamualaikum, Papi Gembala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abiu, thank you. Masya Allah. Terguncang semua mereka. Lanjut. Saya stay dulu. Lanjut. Jangan dulu tambah-tambah orang di sini. Silakan. Ayo.
Nah, demikian tadi kamu muslimin yang dimana perdebatan itu bikin kita tertawa ya, karena memang orang-orang Kristen ini lucu ya, dibacakan isi kitabnya mereka menyangkalinya, tapi ketika kita bacakan Al-Quran dia katakan di dalam kitab kami begono begini, di dalam kitabnya Kristen begono begini gitu ya, padahal ketika dibacakan isi kitab mereka pun mereka menyangkalinya dan mengingkarinya. Itulah Kristen. Memang lucu mereka ini. Baik kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Buduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.